Hai teman nongkrong semua, kembali lagi sama aku Eko di sini di Onto Podcast dan Hai guys, aku Arudo. ah, suaramu kenapa seperti itu? Hari ini vaksin kedua. Efeknya kalau orang lain sakit ya, demam gini gitu. Kalau aku cuma satu, ngantuk. Itu kenapa kamu butuh kopi? Ya, makanya langsung ke sini ngopi, sekalian ngobrol juga. Emang mau ngobrolin apa kali ini? Hari ini aku punya pokok bahasan sesuatu yang Keresahan. bukan dibilang seresah itu enggak, cuman tiba-tiba terpantik. Terus oh iya ya, aslinya tuh resah, cuman nggak dipikir aja. Aslinya resah cuma nggak dipikir. Oke. Mungkin karena ngerasa kalau terlalu banyak dipikir nanti aku ngelihat circleku jadi sebel. Oke. Apa? Ini perihal pekerjaan sih kok. Pekerjaan. Yes. Oke. Kita berdua sama-sama bukan orang kerja kantoran. Bukan. Nah, tapi hidup kita di sekelilingi orang-orang yang bekerja kantoran. Di sekelilingi ya. Ya. Oke. Nah, kebetulan aku punya beberapa pegawai. Oke. Beberapa ya. Ya. Oke. Di mana mereka mendapatkan gaji yang menurutku layak. Menurutmu, Ah. menurutnya mereka ya. Ya, betul. Oke. Itu karena itu perspektif. Oke. Tapi kok kita kalau layak nggak layak itu perspektif. Kalau dari angka tuh susah berbohong menurutku. Angka itu susah berbohong. Iya, Yes. aku setuju. Nah, kalau kamu value-nya 3 juta dikasih 3 juta, menurutku itu fair. Value 3 juta kasih 3 juta, oke, fair. Kalau value-mu 3 juta kamu cuma deliver 1,5 juta, sebetulnya kamu tuh merugikan perusahaan. Oh iya. Nah, Tapi itu banyak yang dicari sama semua, hampir rata-rata semua orang lah. itu yang ngebikin aku sebetulnya keresahan utamaku tuh di situ kok. Aku punya circle yang memang banyak kerja sama orang, ikut orang, tapi mentalitinya tuh salah. Salah di mana? Kerja ikut orang dapat duit, bisa buat bayar cicilan motor. Salahnya di Sampai mana? situnya betul. Iya. Mentalitinya yang salah. Mereka tuh maunya digaji 10 juta terus tidur aja. Digaji 10 juta terus tidur aja. Iya, Ya dia mungkin harus bekerjanya di tempat yang jual spring bed buat ngetes. mungkin ya. Kalau dipikir-pikir itu mungkin kerjaan yang bagus ya buat dia. Iya. Tapi kalau dia nggak kerja di situ, dia nggak bawa mentality itu, kayaknya nggak cocok ya. Bukan kayaknya sih, pastinya nggak cocok sih. Nah, masalahnya tuh in majority dalam jumlah yang lebih banyak masyarakat atau setidaknya circleku mentalitinya tuh seperti ini kok. Mereka tuh selalu bilang kok gajiku cuma UMR ya. Iya. Tak tanya, kamu emang kerjanya gimana? Ya aku tiap hari berangkat, nggak pernah telat, pulang on time, istirahat nggak pernah terlambat. Bosku nyuruh kerjain, aku kerjain. Tapi nggak punya inisiatif. Terus ku tanya, sudah? Cuma gitu aja gue nanyanya. Iya. Sudah? Ya sudah. Habis itu, ya udah. Menurutku wajar kamu dapat upah minimum. Menurutmu wajar ya? Sangat wajar kok. Atau mungkin bahkan di bawah minimum? Menurutku sebaiknya upah minimum. Sebaiknya. Ya. Kenyataannya? Ya beberapa memang tidak mendapatkan upah minimum. Tapi kita kalau menarik dari yang itu dulu, kita ambil yang upah minimum. Oke. Lah kamu sudah kerjanya cuma seminimum mungkin, dapat upah minimum, fair lah menurutku. Fair. Nah, ini perspektif yang sebetulnya aku miliki setelah tumbuh di dunia kerja. Iya. Orang bilang, ya kamu mungkin karena nggak pernah jadi pegawai aja, makanya nggak tahu rasanya gini dan begitu. Oke. Gini, you will never be a boss if you never think like a boss. Oke. Nah, masalahnya banyak yang mencoba berpikir seperti bos, setelah mereka aplikasikan cara yang baru, ternyata lingkungannya yang tidak mendukung. Aku kasih contoh.
Tadi kita bilang value 3 juta ya. Kita naikin lah. Baru-baru ini ada yang sedang membahas kalau aku bekerja di gaji 5 juta, aku akan mencoba mendeliver value sebesar 10 juta. Iya. Di mana aku akan ngebikin bosku nggak enak hati sampai dia akhirnya naikin gajiku atau apapun. Oke. Intinya dibikin kayak dalam tanda kutip kalau orang Jawa bilang pekewoh ya. Iya, oke. Itu ada ribuan komen kok. And almost 95% up bashing him. Ya wajar, karena 95% jadi pekerja bukan jadi bos. Padahal ya, kalau point of view-ku, ketika aku denger itu aku langsung bilang, God damn. Kalau orang yang kayak gini, ini mah naiknya cepet. Iya. Dan mungkin aja dia memang sudah memiliki pola pikir like a boss. Ya memang. Iya dong. Dan komenannya selalu bilang, ya itu karena lo dari keluarga kaya, lo nggak pernah gini, nggak pernah gitu. Ya karena dia dari keluarga kaya, makanya dia tahu yang orang-orang besar mau itu punya pegawai kayak gitu. Nah, di sini miss-nya. Banyak yang gak di-appreciate kan kok bilangnya, sehingga dia bilang, ya lo bego nanti malah diperalat sama bosmu. Mana ada bos pekewo. Ya cabut kalau gak dihargain. Kalau gak dihargain ya cabut, cari yang menghargain. Sampai ketemu yang menghargai. Iya. Kan Koko setuju gak sih kerjaan tuh sama kayak jodoh? Iya. Yang gak cocok cabut. Iya. Kenapa lu tahan-tahan? Gini loh, ada beberapa pekerjaan dan beberapa sifat orang yang merasanya kalau aku nggak ada di sini, ini bakalan mati. Tempat ini, ya kan? Itu mentality sampah itu. Iya. Percayalah, saat kamu berpikir seperti itu, bosmu hanya berpikir cuma satu, people come and go. Tapi mungkin ya, ada beberapa persen kecil di mana yes kamu bisa seperti itu. Iya. Menurutku sampai detik ini ya, pekerjaan paling baik itu bukan yang berada di paling atas. Oke. Tapi yang memegang kunci. Ya, betul. Nah, tapi sebagai pimpinan, aku pun tipe orang yang gak suka masrahin leherku ke satu orang. Ya. Jadi okay for now, kamu bisa have a bargain power. Yes, punyalah bargain power. Tapi aku akan berusaha buat segera nyari orang yang minimal punya skill mirip kamu. Ya, supaya ada kompetitornya. Ya, karena kalau enggak kamu bangun jam 10 pagi pun aku bisa bilang apa? Iya. Aku cukup setuju sama itu. Dan itu yang sangat teramat tidak baik buat kondisi kerja. Ya, true. Nah, di sini nih titik-titik missingnya tuh di sini. Di titik dimana sebetulnya apa sih value-ku ke perusahaan? Contoh. Kita bahas waiters kali ya. Ya, yang familiar lah ya. Iya, karena kan coffee shop. Kita nongkrongnya juga di coffee shop. Apa sih kok value dari waiters? Dari kalau Koko sebagai pemilik cafe itu apa sih waiters tuh? Jobnya kah atau value-nya seperti apa? Coba dari jobnya dulu kita ulik ya. Oke. Jobnya yang pasti dia pada saat datang pertama kali dia harus prepare apa yang akan dilakukan hari ini. Klasik memang. Klasik ya. Oke. Yang kedua adalah mengantar makanan. Kalau kita bilang waiters ya, bukan a barista or something else ya. Mengantarkan makanan dan clear up. Ya. Anggap seperti itu aja yang biasanya orang terlihat di depan mata kan kayak gitu. Laporan seperti apa kan customer biasanya tidak tahu kan. Anggap di titik kayak gitu. Case-nya, misal ada customer datang, dia mulai mau pesan dan kita menginfokannya dengan tidak baik. Apa value-mu? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dia bisa memberitahukan makanannya yang recommended dari kita ini, minuman ini, segala macam. Begitu dibuat, diantar lagi. Waktu pas nganter tidak ada hal kecil untuk membuka obrolan. Ngerti ya maksudnya? Nah, saat hal itu, menurutku ya dia hanya melakukan tugasnya. Tapi akan menjadi baik atau tidak? Sama sekali tidak.
Oke, itu berarti pekerjaan minimum dia tadi yang di awal ya, ketika Koko mendeskripsikannya. Nah, di sini nih, mister besarnya tuh menurutku kebanyakan di sini kok. Contoh tempat ini rame ya. Menurut Koko, pantas nggak ketika si waitress itu yang bilang, aku yang bikin rame? Pantas apa enggak? Ya, kita langsung nanya ke kepantasannya aja. Pantas nggak? You are part of. Part of ya? Ya. Oke. Itu jawabanku. Pantas nggak kalau si waitress datang dengan mindset bahwa kalau nggak ada aku, tempat ini aslinya nggak rame. Kalau gitu kamu pindah ke tempat yang sepi lagi. Buat tempat yang lain lebih rame. Nah, berarti secara jawaban Koko pun secara nggak langsung bilang, nggak pantas kamu ngomong kayak gitu. Udah pastilah. Kamu bilang part of, Oke. Karena untuk F&B itu ada service, produk, marketing, terus habis itu yang lain-lain lah, yang aku mungkin nggak bisa ucap di sini ya. Okay. Tapi basic terdepannya produk dan service. Dimana dia sebagai frontliner ya? Salah satu enggak? Iya. Oke. Tapi bukan karena dia tempat ini rame. Bukan. Mungkin aja karena mungkin manajer operasionalnya yang ngetrain dia begitu baik. Oke. Akhirnya dia jadi bisa seperti itu. Itu bisa one way to see it. The next way is, ya kan customernya datang bukan mau nyamperin kamu. Kalau aku cara ngelihat pertamanya gitu dulu. Yang bikin rame datang kan customernya adalah promosinya. Iya. Atau mungkin produknya. Dimana kamu juga lagi nggak yang bikin. Iya. Nah, orang tuh kenapa sih selalu punya, kalau nggak ada gue tempat ini mati. Kenapa mindsetnya itu tuh buat apa? Ya karena mindset dia itu seolah-olah dia yang bekerja paling keras. Dia sudah give to the max. Menurutku ya, kalau tukang kuli panggul kerjanya nggak keras, ya ini sorry pembandingannya memang kasar nih. Iya. Tapi memang tukang kuli beras, yang kuli panggul di Tanjung Priok, ya emang kerjanya yang bagian keras. Iya. Tapi dia nggak bisa bilang tanpa aku orang Indonesia tidak makan. Nggak bisa. Makanya aku bilang semua orang itu ada pos kerjanya masing-masing. Tapi yang harus aku mau coba tekanin, pahami value-mu. Sampai mana ya? Jangan kamu itu ternyata semudah itu digantiin, tapi gayanya seperti kamu tuh tak tergantikan. Gini, kalau aku, ini kita jadi perdebatan tadi waktu di awal, akan membahasnya seperti apa. Ini aku terpaksa masukin. Oke. Idealis dan cuan. Oke. Mohon maaf, aku terpaksa harus masukin. Karena menurutku hal ini sinkron untuk hal itu. Gini, idealis di sini itu bukan masalah aku maunya pekerjaannya ini, bukan hanya seperti itu. Tapi idealis dalam hal kamu etos bekerja. Kamu bekerja, yang aku setuju banget dari obrolanmu semua adalah kasih segalanya lebih dari value-mu. Dengan cara kamu idealisnya kamu menikmatin dulu pekerjaan. Oke. Saat kamu tidak menikmatin, buat aku pribadi, ya udahlah, mending nanti dulu. Buat aku pekerjaan itu ada 3. Kamu tidak bisa memilih semuanya, menurutku ya. Oke. Yang pertama adalah uangnya bagus. Yang kedua adalah teman kerjanya bagus. Yang ketiga adalah pekerjaannya bagus. Oke. Saat itu masih ada 2, terusin dulu. Jangan terlalu idealis. Tapi pada saat dua-duanya itu ada, ya kamu harus merubah mungkin. Karena biasanya orang hanya ngelihat dari kurangnya, nggak lihat dari lebihnya. Ya. Positifnya kamu memang ada 2, ya udah jalanin dulu aja. Give the maximum. Karena sangat mudah untuk menyalahkan ya. Iya. Cari nggak enaknya. Menyalahkan itu hal yang paling mudah. Nggak usah jauh-jauh deh. Let's say kayak komen. Oke. Waktu ada salah satu orang berkomentar negatif, kita pasti akan melihatnya negatifnya, nggak ada yang positifnya. Ya, padahal banyak yang berkomentar positif ya. Iya. Makanya hal-hal kayak gitu tinggal paradigmanya aja orang ngelihatnya seperti apa. So, kalau misalnya idealis atau cuan, aku ngerasa ya kok bagus loh punya idealis tuh. Ingat kata-kataku yang waktu itu aku pernah omongin sama Malik. Ya. Tanpa idealis kamu mati.
tapi tanpa bisnis setengah mati. Atau gimana ya? Aku Ya, lupa. ya mungkin seperti itu ya. Karena itu lumayan masuk akal. Iya, iya, iya. Buat aku hal itu yang tetap selama ini aku jadikan pegangan. Kamu harus memiliki hal beberapa mengenai idealis. Idealis itu bukan kamu bekerja atau gimana segala macam. No, idealisnya cuma satu lah. Etosmu dalam bekerja aja udah cukup. Menurutku ya, kayak gitu tuh jauh lebih baik. Aku nggak tahu sih. Kalau menurutmu, serugi apa sih kamu ngasih sesuatu yang lebih dari value-mu? Kalau di lapangan tuh kayak gini kok. Yang sering terjadi ya. Orang-orang yang bisa editing video tuh biasanya yang paling sering menjadi tumbal. Misal dia kerja di sebuah instansi, dia punya kemampuan editing video, instansinya lagi bikin small projects. Iya. Dimana orang akan memilih untuk nggak ngasih tahu bahwa dia punya skill itu supaya project itu dilempar ke pihak luar. Iya. Nah, kenapa sih nggak mampu ngomong gini aja? Pak, saya punya kompetensi di situ, tapi saya mau itu dihitung lembur saya. Masalahnya, banyak bos itu juga yang bangsat. Betul, loh setuju. Loh, gini. Kalau kita diem aja itu project harus tetap dikerjain nggak? Ya. Harus kan? Berarti ada budget untuk ngelempar itu keluar dong. Betul. Kalau aku ya kok ya, aku lebih suka ngerjain sama orang yang aku kenal sih. Seharusnya seperti itu. Tapi pada saat kamu kayak gitu, ada beberapa bos, aku juga yang bilang lah, beberapa bos juga memang bangsat kok. Dia hanya mengeksploitasi tanpa mau memberi feedback. Nah, menurutku bos bangsat ada nggak? Banyak. Tapi pegawai yang tidak mampu mengkomunikasikan apa yang mereka inginkan sama banyaknya. Kan sesimpel ini toh kok. Pak, saya ada kompetensinya. Tapi maaf Pak, untuk pembuatan proyek itu butuh 12 jam. Di mana 12 jam itu mungkin akan saya sempilkan di mana saja dan saya minta itu di dalam tanda kutip di reimburse ya Pak. Iya. Apa susahnya sih? Kalau bapaknya mau, kan tinggal deal. Tidak mau, move on. Iya, benar. Mengkomunikasikan itu bukan suatu hal yang salah. Tapi mungkin juga, ini aku mau posisikan diriku sebagai staff ya. Oke. Mungkin juga karena dia udah melihat karakter bosnya aja. Ngerti nggak? Paham. Nah, gini. Kalau menurutku ya, kalau bosmu tipe yang nggak bisa nge-value itu, selesai. Tinggal aja. Usaha itu akan tetap hidup dan kamu akan tetap dihargai di tempat lain. Ya, betul. Ini kayak aku tadi bilang, sorry, ini aku baru nemuin kata-kata yang jelasnya. Idealis harga mati, tanpa bisnis ya setengah mati. Idealis itu menurutku harga mati. Kalau aku sih enggak. Ya. Karena idealis di sini bukan jalurnya kayak apa ya. Mungkin dari etos. Oke. Let's say aku tahu etos kerjamu kayak apa. Oh, kamu idealis. Oke. For hal yang simple juga, kamu tidak akan memberikan 500 ke pengemis. Itu idealis. Ya, kalau itu ya. Iya. Makanya idealis itu menurutku adalah suatu harga mati ya. Cuman kita kembali lagi. Tarik lagi ke masalah staff dan kawan-kawan. Kamu tahulah. I have one people yang tak mentorin sampai sekarang. Oke. Ya. Oke. Aku nggak mau nyebut namanya siapa lah. Cuman dia dulu masuk dengan kondisinya mayority pola pikirnya hampir sama 90% orang yang hate di komen itu. Oke. 90% dan mayority pola pikirnya sama. Setelah dia berjalan sama aku coba mentorin. Aku selalu akan membuat milestone dalam hidupku. Berapa lama sekali aku harus membuat satu orang itu berkembang. Oke. Saat di sana aku melihat perubahan yang besar dalam diri. Pak, ternyata problemnya salah satu kalau orang menjadi staff itu hanya terlalu banyak menuntut ya Pak. Tapi tidak diakomodir dengan banyak memberi. Iya dong? Iya. Iya dong? Iya. Permasalahannya, aku bilang sama dia, kok kamu bisa bilang kayak gitu, terlalu banyak menuntut. Iya. Banyak staff juga yang bilang, ini kenapa misal nih, kok tetap segini. Kalau enggak, kok sampai molor, kok
kok sampai mundur gajiannya atau segala macam tanpa berusaha mengkomunikasikan yang terjadi sebenarnya itu apa di pekerjaan. Oke. Dia hanya mau melihatnya sudut pandangku seperti ini, aku bekerja ya seperti ini. Oke. Setelah dia ngelihat kayak gitu semua, terus solusimu menurutmu apa? Ya aku akan melihat bosku respect nggak sama aku, memberikan value lebih nggak ke depannya sama aku. Oke. Saat dia memberikan ada value lebih ya berarti aku harus menghargai itu. Mungkin tidak sekarang, Pak. Itu Oke. kata-kata yang terlontar dari dia ya. Mungkin tidak sekarang, Pak. Karena apa? Kita sama-sama tahu semua itu butuh proses. Kamu akan butuh melihat beberapa, mungkin 1 atau 2 bulan. Terkesan lama nggak? Ya memang lama. Angkanya berubah nggak? Belum, bukannya tidak. Oke. Tapi aku sudah ngelihat, let's say, oke, aku ngerti kok, karena kemarin kamu terlalu overload. Kata-kata seperti itu sebenarnya buat beberapa staff itu sudah sangat mengapresiasi. Oke. Begitu, oh ternyata kerjaanku diapresiasi. Cuman tunggu gong waktunya aja, angkanya akan berubah. Dan biasanya orang-orang akan selalu melakukan, aku tak ngajuin resign dulu deh, biar dinaikin gajinya. Percayalah, hal seperti itu bukan suatu hal yang baik. Ya. Kecuali kamu memang give 100% your skill, your performa in your job. Tapi nggak dihargain. Ya, itu baru suatu hal yang menurutku oke. Gak ada alasannya kamu untuk tetap stay di sini. Ya, true. Well, sebetulnya ada penutup yang aku pengen bahas banget dari lamanya adalah ini tuh sebetulnya kasus yang udah banyak dibahas di aktivis ya kok ya. Bahwa banyak yang bilang bahwa bilioner tanpa pegawainya bisa apa. Betul. Ya kan? Betul. Tapi itu kan sama aja, kita nggak usah ngambil case bilioner karena bilioner tuh terlalu luas lah buat kita. Iya. Pengusaha tanpa pegawainya bisa apa? Nothing ya. Nothing. Tapi itu pegawai, kalau nggak ada pengusaha yang mau ngambil resiko, bikin tempat ini tuh pakai resiko loh kok. Iya. Terus mereka mau ngapain? Datang bikin kopi gitu di sini? Enggak, pindah tempat lain. Nah, itu benar kok. Kalau ada tempat lainnya, my point is, kita nih sama-sama saling membutuhkan. Iya. Tapi resiko terbesar tetap di si pengusahanya. Akankah wajar nggak sih kalau pengusahanya memang yang dapat sedikit lebih banyak? Ya menurutku suatu hal yang wajar. Yang dijudikan ibaratnya ya, quote on quote, yang dijudikan itu tuh lebih gede. Tapi mulut mereka ngomong gini, aku sing kesel, bosku sing sugih. Ya enggak salah. Oh ya, sorry, nggak semua pendengar kita orang Jawa ya. Iya. Aku yang kerja keras, bosku yang kaya. Kan balik lagi aku bilang, tempat ini kan datangnya nggak tiba-tiba kan. Enggak dong. Dalam tanda kutip menjudikan uangmu dengan resiko terukur untuk membangun tempat ini sehingga dia bisa bekerja. Iya. Kalau nggak, tempat ini masih lahan kosong lah kita bilang. Iya. Nggak mungkin lahan kosong tiba-tiba dia datang bawa kopi krek tres. Ngapain? Gila. Nah itulah yang mau aku coba sampaikan. Iya. Ya bahwa kamu kalau tanpa pengusaha juga ya mau ngapain juga gitu loh, mau bertani. Nah, gitu. Kamu tanpa pengusaha bisa nggak? Bisa, cuman akan agak sedikit susah. Kamu sudah difasilitasi ya sama-sama menghargai. Menurutku itu akan cuman sampai di tahap sama-sama menghargai dan porsi, bahwa balik pengusaha saat ini bangkrut, ya bangkrut, kehilangan semuanya. You can just move on to another business dan jadi staff di sana. Iya, aku setuju. Dan alangkah lebih baiknya jika sebuah tempat itu juga mengakomodir dan mendengarkan kebutuhan dari staf-stafnya. Sehingga dua arahnya terbentuk. Aduh bro, obrolannya berat, aku mau minum kopi aja dulu habis ini. Mungkin buat di episode kali ini kurang lebihnya kayak gitu dulu. Aku tak diem daripada nanti circleku malah menyerang aku. Aku sudah cukup deg-degan loh. Nek misal staff-staffku sing ngrungok iki cukup menyerang aku loh nih. Sama.
Oke, paling gitu dulu guys. So, paling gitu dulu. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, bisa leave DM kita di Keren Kreatif Media atau mungkin leave komen ya di episode kita ini. Kalian dihargai nggak sama bos kalian? Gak usah gitu deh, kalian dihargain gak sih sama kita? Oke, mungkin kayak gitu dulu. Aku Eko Setiawan pamit dari On Podcast. Aku Arudo juga pamit. Bye-bye. Bye-bye.